Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nunung, NPM 101119131 dari kelas B Manajemen STI STMB. Di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang Ta'riful Quran dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 5. Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Kalamullah terdiri dari dua lafaz, yaitu kalam dan Allah, yang dimana kalamullah artinya perkataan atau firman. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya melalui malaikat Jibril, yang disampaikannya itu secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Nah, mutawatir di sini adalah berangsur-angsur. Adapun hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara mutawatir, yang pertama adalah sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, meneguhkan hati dan mengasah tekad. Yang kedua adalah menjawab permasalahan umat. Yang ketiga, sebagai cerminan untuk orang muslim terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Dengan demikian, kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi. Hikmah yang keempat adalah untuk memudahkan dalam memahami. Yang kelima, sebagai metode mendidik umat secara bertahap. Yang keenam adalah sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, membaca Al-Quran adalah ibadah. Nah, di sini ada 3 golongan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang muslim yang suka membaca Al-Quran, yaitu seperti buah yang manis dan juga harum. Yang kedua adalah orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, yaitu seperti buah namun tidak harum. Nah, yang ketiga adalah orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran, seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Nah, Al-Quran di sini adalah hak. Al-Quran dari segi isi mengandung mukjizat, diantaranya adalah dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masalah yang akan datang. Yang kedua adalah di dalam Al-Quran terdapat fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, namun dibuktikan sekarang dengan kebenarannya. Nah, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipeliharanya oleh Allah. Yang kedua adalah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang ketiga, bersifat pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat adalah berlaku untuk seluruh manusia. Mulia dengan Al-Quran. Nah, adapun kemuliaan yang dimiliki Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Yang kelima, Al-Quran diturunkan di kota Madinah dan di Mekah. Yang keenam adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah,
Sekarang sebelum melanjutkan pembahasannya, di sini saya menggunakan metode tafakur. Metode tafakur itu adalah metode berpikir menggunakan akal dan kalbu, yang dimana akal itu untuk berpikir dan membayangkan, sedangkan kalbu adalah untuk merasakan atau menghayati. Al-Quran menurut bahasa yaitu Quran, yang merupakan akar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Kata Quran secara bahasa berarti bacaan, karena seluruh isi yang terdapat di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua Al-Huda, petunjuk atau pedoman untuk manusia, yang ketiga adalah Ar-Rahman, keempat An-Nur sebagai cahaya, yang kelima adalah Ar-Ruh, menghidupkan sesuatu, yang keenam adalah Asyifa, yaitu sebagai obat, yang ketujuh adalah Al-Haq, yaitu kebenaran, yang kedelapan adalah Al-Bayan, keterangan, itu yang dimana menjelaskan tentang mana yang baik atau mana yang buruk. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Mau'izah, yaitu nasihat. Yang ke-10 adalah Az-Zikri atau pengingat, dan yang ke-11 adalah Al-Busyra, yaitu kabar gembira. Nah, ada banyak sekali nama-nama Al-Quran selain yang disebutkan tadi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.